Kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu, wala khalaqtus sama wal ard, dan aku juga tidak akan menciptakan langit dan bumi. Artinya ada anane langit dan bumi, anane alam semesta, bagian dari itu adalah kita. Itu karena kecintaan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mulianya Rasulullah di dalam pandangan Allah, maka nah itu alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah itu seperti itu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula hormati, lajengaken ingkang kawula aturaken kala wau. Niki mangke menawi rati dangu pripun, Bu? Mboten ana. Diniati dalu niki kula lan panjenengan napa sinau napa nggih mengenal nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Napa? Karena nggih salah satu pertanyaan penting ketika kita di alam barzah nanti itu salah satunya nggih nganu niku kenal boten kita kalih kanjeng Nabi kita man rabbuka, siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Niku pertanyaane Arab nggih, jawabannya Arab, tapi jenengan nggih boten susah karena setelah alam barzah kan sekalipun di dunia niku boten saged bahasa Arab, teng mriku didamel saged bahasa Arab, pinter bahasa Arab, karena bahasa Arab niku menjadi bahasa di alam akhirat. Ngaten niku minal barzah, saking barzah sampai yaumul jaza kelak niku nggih semuanya berbahasa Arab. Nah, nanti jenengan semuanya bisa berbahasa Arab semua. Ngaten nggih. Dan iki kula lan panjenengan sedaya jenengan sedekah wekdal kagem panjenengan sedaya. Mboten kagem kula nggih. Mboten kagem kula kagem panjenengan sedaya mugi-mugi dengan mengenal nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena malam ini nih ceritanya ya namung cerita mawon masalah Rasulullah niku sinten kita sejarahipun saking ketika diceritakan pertama sampai dilahirkan. Niku muga-muga dengan mengenal nabi kita sak tenane sinten niku mangke nggih kula lan panjenengan teng alam napa barzah dipun saged jawab napa ingkang dipun tangletaken malaikat sinten Pak malaikat sinten karena kita mangke teng yaumil mahsyar niku Rasulullah Muhammad SAW niku pentingipun salah satu-satunya makhluk Allah niku sing diperkenankan matur kalih Gusti Allah niku namung setunggal. Semua nabi, semua malaikat, semua rasul tidak ada yang berani. Satu-satunya yang berani niku namung Rasulullah Muhammad SAW. Niku mangke peristiwanipun teng alam mahsyar niku Rasulullah satu-satunya makhluk yang kemudian meminta kepada Allah. Niku peristiwanipun disebut dengan syafaatul uzma atau syafaat agung gitu. Jadi Nabi itu menunda-nunda satu doa yang paling musyarat, yaitu syafaatul uzma nanti itu akan diminta oleh Rasulullah di yaumil mahsyar. Dan itu terus kelolaan panjenengan saya niku di yaumil mahsyar niku akan dikenali Rasulullah. Cara dikenali kita kenal dulu dengan Rasulullah. Kula mulai niki napa kula kutip saking beberapa kitab-kitab sejarahipun Rasulullah SAW. Ingkang pertama saking kitab Simtud Duror. Wonten satunggaling hadis niku Rasulullah SAW niku ditanya, monggo kalih Pak kalih dirahabi mboten napa disambi dadi napa jenengan sinau kalih napa kalih karo napa. Soale ratu tahu ceritane. Rasulullah Muhammad SAW itu suatu saat niku ditanya kali sahabatipun asmanipun Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, man awwalu khalqin minallah, siapa makhluk pertama yang diciptakan Allah, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, innallaha khalaqa
qabla syai'in nur nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan sebelum semuanya diciptakan niku nur nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nur nabimu. Atau saat itu kan karena yang ditanya siapa, berarti saat itu nabinya siapa? Nabi Muhammad gitu. Ada lagi nur nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Muhammad, bukan Rasulullah, bukan fisiknya Kanjeng Nabi, tapi nur Muhammadnya itu diciptakan sebelum semuanya diciptakan. Kata niku mulia sekali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian wonten ing napa? Kitab Durrul Kisan, kitab sejarah juga niki. Niku Imam Jalaluddin Asyuti niku menceritakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam yang kita kenal sebagai makhluk manusia pertama yang diciptakan Allah, niki beberapa kali niki sering dipanggil kali Allah dengan Abu Muhammad. Abu Muhammad itu artinya bapaknya Muhammad. Nah, suatu saat Nabiullah Adam ini bertanya-tanya kenapa kok aku itu selalu dipanggil dengan Abu Muhammad. Pada saat itu baru manusia satu yang diciptakan oleh Allah, nggih menika Nabi Adam, Nabiullah Adam. Niku. Ceritanya ngapa niki? Niki wonten kitab Sirah Nabawiyah ingkang dipun karang Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Annallahu ta'ala lamma khalaqa Adam. Saatune Gusti Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam nalikane nyiptake Kanjeng Nabi Adam alhamahu anqala. Allah mengilhamkan pada Nabiullah Adam, ngaten niku. Jadi Allah mengilhamkan pada Nabiullah Adam agar bertanya kepada Allah. Qala Adam mengatakan, ya Rabbi, lima kunyatani Abu Muhammad. Kenapa engkau kunyahkan, atau kunyah itu dipadani atau digelari atau apa? Dipadani lah. Nanti itu dengan Abu Muhammad, dengan bapaknya Muhammad. Kemudian Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Adam. Nah, saat itu Nabiullah Adam itu diciptakan di arsy, bukan di surga. Surga itu tempatnya Nabi Adam setelah diciptakan. Tapi Nabiullah Adam sendiri itu diciptakan di arsy. Jadi makhluk Allah itu yang pertama diciptakan sesungguhnya kalau ada beberapa hadis yang berbeda-beda. Yang pertama ada hadis yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah itu adalah air yang dengan wujud dan sebagainya, itu salah satu makhluk tertua ternyata. Air, kemudian baru arsy, karena ceritanya arsy berdiri di atas air. Kemudian setelah arsy dan ada hadis lain yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Al-qalam itu pena, itu yang kemudian bertugas untuk menulis semua takdir sejak pena itu ditulis, sejak pena itu diciptakan hatta ilal kiamah, sampai di kiamat kelak. Takdirnya makhluknya Allah, manusia, jin, malaikat dan sebagainya, itu semuanya di daun-daunan dan sebagainya, itu semuanya ditulis oleh al-qalam. Nah, ada yang mengatakan yang tadi itu hadis tentang bahwa yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Gitu. Nah, arsy itu sudah ada, kemudian Adam itu baru diciptakan. Dan manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang terakhir dari makhluknya Allah yang diciptakan. Nah, itu. Jadi setelah ada air, arsy, qalam, kemudian Nur Muhammad diciptakan. Setelah Nur Muhammad itu kemudian ada malaikat, ada surga, ada neraka, Sidratul Muntaha, Al-Kursiyu, ada yang ada ayat kursi deh. Itu tentang Al-Kursi. Kursi itu ada di tengah-tengah arsy. Itu baru kemudian setelah itu diciptakan, baru diciptakan alam semesta. Atau itu bagian dari alam semesta itu adalah bumi tempat kita tinggal ini. Kalau langsung akan. Nah, ketika Nabi Allah Adam ini bertanya pada Allah, kenapa engkau padani atau gelari aku dengan Abu Muhammad ya Allah?
Pada saat itu kan belum ada makhluk manusia yang lain selain dirinya. Kemudian Allah menjawab, ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, karena saat itu di arsy, maka ketika melihat ke atas, itu yang dilihat itulah adalah langit-langit arsy. Nah, kemudian farofa'a ra'sahu, maka kemudian Adam ini mengangkat kepalanya, faro'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah Adam itu melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlukis di langit di langit arsy itu. Tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di langit arsy itu tertulis seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu. Saking mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi suratikil arsy, Nabiullah Adam itu melihat nur Muhammad, cahaya dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memenuhi seluruh langit-langit arsy. Faqala ya Rabbi ma hadzal nur, apakah cahaya ini wahai Allah? Kemudian Allah menjawab, hadza nurun nabi min dzurriyyatik, itu adalah cahaya dari nabi yang dari keturunanmu kelak. Itu ismuhu fis sama Ahmad, yang di langit itu masyhur dengan nama Ahmad, wa fil ardi Muhammad, dan di bumi masyhur dengan nama Muhammad. Laulahu ma khalaqtuka wa wala khalaqtu samaa wala arda. Kalau bukan karena dia atau bukan Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu, wala khalaqtus sama wala ard, dan aku juga tidak akan menciptakan langit dan bumi. Artinya anane langit dan bumi, anane alam semesta, bagian dari itu adalah kita. Itu karena kecintaan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mulianya Rasulullah di dalam pandangan Allah, maka nah itu alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah itu seperti itu, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, yang kurang-kurang. Ini saya sebut tadi Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Durrul Kisan. Ini cerita tentang Nur Muhammad itu setelah ada di langit-langit itu diambil oleh Allah, kemudian dititipkan di punggungnya Nabi Adam. Nanti ada cerita di situ. Summa innallaha ta'ala istauda'a nur Muhammadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nur Muhammad yang ada di langit-langit arsy tadi, itu istada'a nur Muhammadin fi dhuhrihi, mengambilnya kemudian menitipkannya itu dalam tulang punggung, di dalam tulang dhuhrihi, tulang punggungnya Nabi Adam. Gitu, di situ. Fa asjadalahu al malaikatu wa askanahu al jannah. Fakal malaikat taqafa khalfa Adam sufufan yusallimuna ala nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nur Muhammad itu dititipkan dalam punggung Nabi Allah Adam alaihissalam, serentak semua malaikat yang sudah dicipta saat itu berbaris rapi di belakang punggung Nabi Adam, berdiri, berbaris rapi, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Nah, kenapa Bapak Panjenengan ketika mahalul qiyam, gitu? Mahalul qiyam itu dia nak coba nyatakan kan? Sallallahu ala Muhammad, kan jenengan berdiri dah. Nah, itu adalah ittiba. Jenengan itu diajari oleh guru-guru kita atau ulama-ulama kita itu agar ittiba dengan penghormatannya malaikat-malaikat ketika Nur Muhammad itu sudah mulai dititipkan di punggung Nabi Adam, itu yang dihormati oleh malaikat itu bukan Nabi Adamnya tapi Nur Muhammadnya, karena punggungnya Nabi Adam itu kemilau dengan cahaya Nur Muhammad tadi. Nah, kemudian semua malaikat berdiri di belakang punggungnya Nabi Adam itu yusallimuna alaihi, memberikan selamat secara sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, seperti itu. Jadi jangan sekarang sudah paham ya kenapa kok ketika mahalul qiyam atau ketika mahalul qiyam sallallahu alaihi itu berdiri itu sebagai takzim, seakan-akan itu Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dilahirkan, kemudian kita takzim terhadap maulidu nabiyinya atau kelahiran Nabi kita. Saya lanjutkan.
kemudian wa askanahu fil jannah wa askanahu al jannah. Kemudian setelah itu Nabiullah Adam ditempatkan di surga setelah penciptaan di atas tadi, kemudian ditempatkan di surga. Nah di surga itulah nanti terjadi peristiwa yang mungkin dengan sudah sangat paham sekali karena populer ceritanya tentang iblis dan malaikat semuanya ada di surga itu disuruh untuk bersujud kepada Adam. Seperti itu ya. Itu kenapa? Karena Adam itu titipi sesuatu yang sangat mulia dalam tubuhnya gitu, Nabi Muhammad SAW. Wa qala lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di surga itu nanti Hawa saat itu belum diciptakan, Sayyidah Hawa belum diciptakan, baru Adam saja. Itu semua malaikat disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai takdim terhadap Nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai takdim atau penghormatan. Nah, itu semua karena malaikat itu kan layak sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membantah kepada Allah. Begitu disuruh sujud ya sujud, gitu aja. Nah, tetapi kalau iblis tidak mau, nah, itu illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar. Kalau iblis itu aba, dia menolak untuk perintah Allah itu, wastakbaro, dan dia sombong. Nah, itu jadi kenapa kok dia sombong? Karena dia merasa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Jadi dia merasa bahwa ya Allah, kan ditanya iblis itu, kenapa kamu tidak mau bersujud atau menolak perintahku untuk bersujud kepada Nabi Adam? Nah itu iblis kemudian menjawab bahwa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah yang lebih rendah dari aku yang kau ciptakan dari api. Dia merasa bahwa api itu lebih mulia dibanding tanah, seperti itu. Wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis itu menjadi bagian dari orang-orang kafir atau makhluk Allah yang kafir. Selanjutnya kemudian masalah sholawat yang tertua. Sholawat ini sudah dimunculkan oleh malaikat di surga, yaitu sholawat Jibril. Sholawat Jibril atau sholawat Jabril. Saya bacakan saja ceritanya. Ini dalam Sirah Nabawiyah karangan Syekh Zaini Dahlan. Lama khalaqallahu Adam Hawa al-Hawa. Nah ini cerita tentang penciptaan Hawa. Lama khalaqallahu Adam khalaqa Hawa. Ketika Allah sudah menciptakan Nabiullah Adam, kemudian sudah ditempatkan di surga. Kalau Adam tadi diciptakan di aras, nah itu kemudian khalaqa Hawa. Allah menciptakan Sayyidah Hawa di surga. Min dhul'ihi al-aisar, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Wa huwa fil jannah, dan saat itu Nabiullah Adam ada di surga. Wa auda'aha husna sab'ina khawra'in, dan Allah menganugerahkan kecantikan kepada Sayyidah Hawa ini setara dengan sab'ina khawra atau 70 bidadari. Sak bidadari wong ayu nek 70 ya Allah ngaten. Fasara Hawa bainal khuril ain, dan seakan-akan perbandingan antara Hawa dengan satu bidadari itu adalah kalqamari bainal kawakib, seperti bulan dibanding dengan bintang. Wa kana Adam naiman, dan saat peristiwa Hawa diciptakan itu Nabiullah Adam dalam posisi sedang tidur. Walamma istaiqadha, dan ketika Nabiullah Adam bangun, madda yadahu ilaiha, kemudian naluri, karena Nabiullah Adam itu kan laki-laki. Nah itu nalurinya, dia itu ingin tertarik kepada Hawa dan memanjangkan tangannya untuk ingin menyentuh Hawa, seperti itu. Faqila lahu mah ya Adam, kemudian dikatakan oleh malaikat, jangan, belum boleh wahai Adam, kata itu, tidak diizinkan engkau untuk menyentuhnya hatta tu'addi mahruha, kecuali ketika engkau sudah menunaikan maharnya. Artinya Nabiullah Adam itu harus menikahi Hawa dulu, kemudian baru boleh disentuh. Ngaten itu. Lah kemudian ya dengan cekatan itu Nabiullah Adam menjawab, qala Adam wa mahu, apa itu maharnya wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, kemudian Allah ajarkan kepada Muhammad
ajarkan kepada Nabi Adam tentang sholawat kepada sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah belum ada, tapi sholawatnya itu sudah didengungkan, sudah diajarkan oleh Allah kepada malaikat dan kepada Nabiullah Adam. Kemudian Nabi Adam diajari sholawat. Nah, kemudian sholawat yang dijadikan mahar oleh Nabiullah Adam ini disebut dengan sholawat Jibril, karena yang mengajarkan Jibril. Lafaz sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Muhammadnya belum ada saat itu. Ada fasallallahu ala Muhammadin salasa marrah. Nah, ini maharnya adalah sholawat terhadap kanjeng Nabi, membaca sallallahu ala Muhammad 3 kali. Setelah itu baru dan sah menjadi istrinya. Itu dinikahi di surga. Nah, kemudian saya lanjutkan gitu. Ini dikutip dari Imam Jalaluddin Asyuti, kitab Al-Hawi. Anna Adam ro'a maktuban ala syakil arsi wa ala kulli mawdu'in fil jannati min kusrin wa ghurfatin wa nafurul khawril ain. Nabiullah Adam ketika di surga ini melihat tulisan atau lafaz Rasulullah Muhammad SAW itu. Jadi surga itu ternyata itu banyak tulisan-tulisan yang lafadznya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu surga banyak sekali. Ini yang menceritakan Nabi Adam. Kelak Nabi Adam itu menceritakan pada anak terakhirnya namanya Nabi Syed. Nabi Adam melihat di surga itu fisakil. Yang pertama Nabi Adam melihat di sakil arsi, di langit arsy itu tertulis la ilaha illallah ketika dia di pertama. Kemudian fi kulli mawdu'in fil jannati, di semua tempat di surga. Ya